Bapak Pimpinan Pondok Modern Tazaka Ki Haji Anangriksa Masyadi MA PhD secara resmi menutup kegiatan Tarbiyah Amaliyah atau ujian praktek mengajar bagi siswa akhir KMI 2024 The Next Ibnu Khaldun, Senin 8 Januari 2024. Acara yang digelar di Aula Robitoh tersebut juga dihadiri oleh pimpinan dan Direktur KMI Ki Haji Muhammad Bisri SHI MSI, Wakil Pengasuh Ki Haji Oyong Sufyan LCMA PhD, Wakil Direktur KMI Al-Ustadz Al-Haj Hakim Asidki MPDI, dan para asatidz musyrif dan juga seluruh santri kelas 6. Sebelum mendapatkan berbagai arahan dan pesan nasihat dari Bapak Pimpinan, Ustadz Hakim terlebih dahulu menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program. Beliau mengatakan bahwa program ini berjalan dengan baik serta sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, meskipun ada beberapa yang harus mengulang. Adapun Kiai Bisri mengajak semua siswa kelas 6 untuk benar-benar mengambil pelajaran dari proses ujian praktek mengajar tersebut. Yang langsung lulus harus bersyukur dan jangan sombong. Yang mengulang juga harus bersyukur diberi kesempatan lebih untuk belajar mengajar yang baik dan benar. Semua harus bisa mengambil pelajaran untuk menjadi pengalaman yang terbaik di kemudian hari, ucapnya. Kiai Bisri juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh asatidz musyrif yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing dan mengarahkan para santri kelas 6 dalam seluruh proses tarbiyah amaliyah ini. Adapun Kiai Anang menyampaikan bahwa bukan hanya pelajaran yang bisa diambil, tetapi juga pengalaman pernah mengajar itu lebih penting. Beliau pun mengistilahkan dengan ilmu kepernahan. Menurutnya bahwa tarbiyah amaliyah ini lebih kepada membentuk portofolio pribadi para santri kelas 6. Kita ini sedang membuat portofolio kalian, gambaran tentang semua pengalaman kalian, bahwa saat ini kalian pernah menjadi guru, pernah mengajar, pernah menguji, pernah mengawas, menjadi pengurus dan serangkaian kepanitiaan dan kegiatan. Itu semua adalah portofolio pribadi kalian, jelas beliau. Bahkan Kiai Anang menyampaikan bahwa tarbiyah amaliyah ini bukan sebatas ujian praktek keterampilan dalam mengajar, melainkan adalah proses pendidikan kepemimpinan, di mana bukan sekedar ilmu dan pengalaman yang diuji, tapi juga mentalitas, keterampilan, gestur, narasi, diksi, dan tentunya kemampuan bekerja di bawah tekanan. Menjadi pengajar harus bagus diksinya, butuh kemampuan lebih karena menggunakan bahasa Arab dan Inggris. Dia harus mengajar sesuai dengan metode dan step yang telah ditentukan dalam durasi waktu 45 menit tidak lebih. Itu butuh mental yang tinggi, tegas Kiai Anang. Selanjutnya, setelah selesai kegiatan tarbiyah amaliyah, seluruh kelas 6 akan langsung bersiap menghadapi rentetan ujian akhir selanjutnya, yaitu ujian lisan, yang akan dimulai esok hari, Selasa 9 Januari 2024 sampai Rabu 17 Januari. Dan kemudian dilanjutkan dengan ujian tulis yang akan mengujikan 29 mata pelajaran yang telah diajarkan dari kelas 1 sampai kelas 6. Di pondok ini ada dua hal yang penting. Ada ilmu, ada pengalaman. Ilmu itu didapat di kelas, ilmu didapat di majelis-majelis, ilmu didapat di perpustakaan, ilmu didapatkan dari diskusi-diskusi, bacaan-bacaan, dan lain sebagainya. Jadi itu semua adalah cara kita untuk mendapatkan ilmu. Tetapi ada sisi lain, yaitu pengalaman. Pengalaman itu harus dilalui melalui sebuah proses yang harus dikerjakan. Contoh, ilmu mengajar. Ada pelajaran at-tarbiyah, ada kitabnya, ada teori-teorinya, ada prinsip-prinsipnya. Bahkan di situ ditulis ilmu bagaimana cara menyusun sebuah i'dad atau persiapan mengajar, sampai kepada ilmu yang sangat teknis, step-step di dalam proses mengajar yang baik. Itu namanya ilmu, dan semua orang bisa membaca. Tetapi pengalaman, nah ini, apakah semua orang punya pengalaman mengajar yang baik? Belum tentu.
Itulah kenapa dibuat kegiatan seperti kita ini, at-tarbiyah al-amaliyah atau amaliyatut tadris atau micro teaching, praktek mengajar, supaya ilmu itu menjadi bukan sekedar ilmu tapi pengalaman. Sebagus apapun konten, sebagus apapun materi, sebagus apapun pelajaran, kalau tidak disampaikan dengan cara atau metode yang bagus, maka tidak akan sampai dengan baik materi yang bagus itu. Maka itulah pentingnya metode, pentingnya materi. How, ya, bagaimana cara menyampaikan sesuatu dengan baik. Dan kalian belajar itu semua. Dan metode atau cara itu berkembang, ya. Yang kalian suguhkan, yang kalian kemarin lakukan itu barangkali hanya beberapa metode saja. Tapi yang namanya metode itu selalu berkembang. Maka jangan alergi, ya. Setelah ini nanti ataupun nanti ketika melaksanakan pengajaran, ya, itu silahkan saja. Sekarang itu eranya sudah era luber informasi. Kalian bisa searching tentang metode-metode terbaru, cara mengajarkan materi, mengajarkan pelajaran, ya. Nah, kalian kemarin sudah dibekali beberapa, sisanya itu masih banyak sekali, ya. Maka metode yang kalian kemarin pelajari itu bukan satu-satunya, silahkan nanti dikembangkan.